Hai, apa kabar kalian semua? Masih sehat kalian kan? Yap, kali ini aku mau bahas tentang kasus pembunuhan misterius yang statusnya unsolved atau yang belum diketahui siapa ini kira-kira pembunuhnya, bahkan sampai sekarang. Nah, kalau kalian ini penasaran gimana sih kok bisa pelakunya ini belum ketangkap bahkan sampai sekarang. Kalau kita ketahui kayak di TV-TV gitu kan, kalau di negara luar apalagi Amerika Serikat, kalau menangani kasus-kasus pembunuhan kayak gini biasanya gercep kali ini orang ini. Tapi nggak tahu sampai sekarang bahkan ya udah nggak ada yang ketangkap. Kalau kalian penasaran, ya udah skuy dengarkan aku nih ngebacot. Kejahatan pembunuhan yang terjadi di New Orleans, negara bagian Louisiana, Amerika Serikat ini terjadi pada 23 Mei 1918 sampai 27 Oktober 1919. Lumayan lama kejadiannya. Yang mana kasus pembunuhan ini mengakibatkan adanya 6 korban yang tewas meninggal serta 6 korban yang masih selamat namun mengalami luka yang cukup parah. Kayak mana nggak parah, dibacok. Dan pelaku pembunuhan yang ada di kasus ini dijuluki sama masyarakat dengan nama The X-Men. The X-Men itu adalah si tukang kapak. Karena setiap melakukan aksi pembunuhannya ini dia pakai kapak aja gitu. Dan kapaknya ini bukan kapak pribadi dia, kapak orang yang dibunuh dia di rumah itu. Jadi si X-Men ini pada dasarnya adalah seorang yang mencintai musik jazz. Biasanya kan kalau kita sama kawan-kawan gitu, kau suka musik apa? Oh, aku suka musik rock. Oh, nampak dari stylenya tuh kayak orangnya tuh agak keras kayak gitu kan. Kau suka musik apa? Melo gitu. Pasti nampak karakternya kayak agak-agak slow gitu. Ya sama kayak musik jazz ini. Musik jazz ini kan agak ya asik gitu. Berarti orangnya ini paling nggak ya asik, easy going kayak gitu. Rupanya nggak kayak gitu X-Men ini. Lain dia. Dan polisi pun nggak mengetahui gitu apa sebenarnya motif dari X-Men ini bunuh orang. Mungkin pas lagi bad mood deh kan, nggak mood. Cari lalu siapa ini yang cocok ini untuk jadi targetku. Nggak gitu ya, ngarang aku. Dan anehnya nih kan korban dari X-Men ini itu rata-rata orang Italia atau Italia Amerika. Nah, jumlah korban pembunuhan X-Men ini selama 1 tahun lebih tadi itu kan, itu berjumlah 12 orang. Ini jatuhnya dia udah kayak mafia pembunuh gitu. Cukup banyak loh orang yang dibunuh dia dalam setahun lebih. Ini nama-nama korban pembunuhan X-Men ya. Yang pertama ada si Joseph Maggio. Dia ini orang Italia yang merupakan seorang pedagang bahan makanan atau mungkin pedagang bahan pokok gitu, grosir mungkin. Yang kedua ada Catherine Maggio. Dia ini adalah istri dari si Joseph Maggio. Yang ketiga ada Louis Besumer. Korban keempat ada namanya Anna Lowe, kelima Anna Schneider, yang keenam ada Joseph Romano, ketujuh Charles Cortimiglia, 8 Rossi Cortimiglia, 9 Mary Cortimiglia yang namanya Cortimiglia ini orang ini adalah satu keluarga ya, suami istri dan 1 anak. Yang 10 ada Steve Boca, 11 Sarah Lounan. Yang ke-12 dan terakhir namanya Mike Pepitone. Oke, di sini aku akan ngasih tahu kayak mana cara si X-Men ini ngebunuh para korbannya. Korban pertama si X-Men ini ada Joseph Maggio beserta istrinya Catherine Maggio. Mereka ini tinggal di Magnolia Street, New Orleans. Nah, keduanya ini ditemukan tewas. Kepala si Catherine itu dipenggal menggunakan kapak, mungkin kayak gini. Pak, hampir putus. Sedangkan si Joseph suaminya itu hanya mengalami luka, tapi lukanya itu parah, bukan luka ringan. Dan tidak ada satupun barang berharga atau uang yang diambil. Berarti ini motifnya bukan kayak perampokan ya. Kayak aku bilang tadi, nggak tahu apa motifnya, mungkin di bad mood. Sebulan kemudian, X-Men ini berulah lagi dengan aksi gilanya nih, bunuh orang. Yaitu pada 28 Juni tahun 1918 masihan ya. Korban kedua yang namanya Louis Besumer dan Anna Lowe, orang ini tinggal satu rumah di daerah Le Harpe Street. Tubuh mereka itu keduanya itu tergeletak bersimbah darah di lantai. Ini ditemukan oleh seorang tukang roti yang tukang roti langganan gitu, mau ngantar roti ke rumah orang itu kebetulan, yang bernama Zanka. Melihat mereka, kondisi mereka itu sekarat dan sempat bertahan melewati masa-masa kritis, berarti masih hidup ya kawan ceritanya. Dibawalah ke rumah sakit. Jadi pada kejadian yang ini si Anna Lowe-nya aja yang selamat dan si Louis Besumer-nya itu dia mati. Tapi si Anna pun gak bertahan lama, dia cuma bertahan 7 minggu kemudian meninggal. Dan dia sempat melakukan pernyataan kepada polisi bahwa ada seorang pria yang membawa kapak
yang menyerang mereka. Kalau Sulawesi itu tadi kepalanya itu dipukul pakai kapak itu di pelipisnya itu ya, di daerah kepalanya lagi itu, dan mengalami patah tulang tengkorak. Sedangkan si Ana kuping kirinya itu dibacok pakai kapak cok kayak gitu. Dan kapaknya itu dibuang di kamar mandi. Dan yang anehnya kan setiap melakukan aksi pembunuhannya itu X-Men ini nggak bawa alat bukti pembunuhannya itu, dibuang kayak kentang mana biar menghilangkan jejak buktinya itu ya kan. Tapi malah dia ini meninggalkan kapaknya itu tetap di rumah korban-korbannya itu. Udahlah pakai kapaknya korbannya, terus ditinggalkannya juga bukti pembunuhannya itu. Jadi memang absurd kali kejadian ini. Dan korban selanjutnya ada bernama Anna Schneider. Dia diserang pada 5 Agustus 1918, yang dimana si Anna ini sedang hamil 8 bulan. Dan penyusupnya ini si X-Men masuk dari pintu dapur belakang, ngambil kapak itu tadi, kan dia selalu pakai kapak korbannya. Ngambil kapak di dapur, terus masuk itu ke kamarnya si Anna tadi tuh. Si Anna pun terbangun karena melihat ada sosok gelap berdiri di atasnya. Wajahnya kemudian dipukul berulang kali, kulit kepalanya itu terbelah. Kayak mana kulit kepala terbelah? Ya Allah, ngeri kali. Dan kondisi Ana pun ditemukan selamat oleh suaminya yang baru saja pulang kerja. Sama kayak kasus korban yang sebelumnya tadi itu, uang sama barang-barang berharga lainnya itu nggak ada sama sekali dibawa sama perampok ini. Memang lucu lah dia ini. Korban selanjutnya ada namanya Joseph Romano, di mana dia adalah seorang pria tua yang tinggal dengan 2 orang keponakannya yang bernama si Pauline dan Mary, yang terjadi tepatnya pada tanggal 10 Agustus tahun 1918. Yang mana kedua keponakannya Pak Joseph tadi itu mendengar adanya suara keributan dari kamarnya Pak Joseph ini. Penasaran orang itu ada apa ya kan? Ya udah langsung lewat tuh menuju kamarnya Pak Joseph untuk melihat apa yang sedang terjadi. Udah masuk 2 keponakannya ke kamar Pak Joseph tadi ini, ditengoklah kepala Pak Joseph ini berlumuran darah karena ada pukulan pakai kampak di kepalanya itu. Tapi sempat 2 orang ini ya nengok pelakunya tadi. Pelakunya itu tengoknya berkulit hitam, badannya besar dengan perawakan yang kayak mana lah, gangster kayak gitu ya kan. Terus pakai setelan baju hitam, mungkin jaket hitam sama pakai topi. Pak Joseph ini masih sempat dilarikan ke rumah sakit tapi naasnya Pak Joseph nggak selamat. 2 hari setelahnya meninggal. Next ada korbannya yang bernama Charles Cortimiglia beserta istri dan 1 anaknya. Charles sama istri ini selamat, cuma patah di bagian tengkorak kepalanya itu. Iyalah dipukul pakai kapak, cuman nggak retak kan. Dan yang meninggal adalah anaknya. Korban selanjutnya yang bernama Steve Boca, di mana dia adalah seorang pedagang kelontong. Waktu itu dia diserang di kamar tidurnya juga, menyusup si pelaku, dan dia terluka di bagian kepalanya juga. Next korbannya bernama Sarah Lauman, berusia 19 tahun. Dia juga diserang di bagian kepalanya. Memang si pelakunya ini mungkin memang menargetkan di bagian kepala biar cepat mati gitu ya kan. Karena kan kalau kepala udah kayak dipengkel aja mati otomatis kita. Dan giginya si Sarah itu pun tadi diambil sama si X-Men tadi tuh. Entah tuh apanya gigi. Heran. Dan ini adalah korban terakhir dari X-Men itu yang bernama Mike Pepitone yang diserang pada tanggal 27 Oktober tahun 1919. Kejadian serupa juga dialami si Mike seperti korban-korban sebelumnya, di mana bagian kepala mengalami luka yang parah dan naasnya Mike ini meninggal dunia. Dan absurdnya lagi, si X-Men ini sempat mengirimkan surat peringatan kepada polisi, di mana supaya polisi ini nggak ngurusi urusan dia membunuh-bunuh orang itu. Gila kau ya, namanya tugas polisi melindungi rakyatnya lah, kau pun ada aja. Dan memberi peringatan kepada semua orang bahwasanya dia itu bisa melakukan kejahatan yang lebih parah lagi. Dan dia pun menyuruh penduduk Orland itu untuk semuanya menghidupkan musik jazz tanpa terkecuali pada malam 19 Maret 1919. Dia nyuruh semua orang buat menghidupkan musik jazz itu di setiap rumah, di setiap tempat, supaya nggak ada pembunuhan yang dilakukannya pada malam itu. Memang aneh kali kok memang. Dan dia juga ngancam bagi siapa yang tidak memainkan musik jazz, nggak muter musik jazz pada malam itu, dia akan mendatangi klub-klub yang memainkan musik jazz dan akan membunuh orang-orang yang ada di klub itu. Psycho. Karena udah ketakutan, jadi semua orang mau nggak mau harus menghidupkan musik jazz pada malam itu. Dan betul aja, nggak ada kejadian pembunuhan yang dilakukan sama X-Men ini. Nah, kalian bisa bayangkan nggak betapa menegangkannya tinggal di kota Orleans kayak gitu. Kayak ditakuti rasa-rasa akan diteror, dibunuh sama orang nggak jelas ini siapa ini X-Men ini. Nah, di sini ada sebuah teori konspirasi yang berspekulasi tentang siapa dalam pembunuhan berantai yang selalu menggunakan kapak ini. Yang mana teori ini mengarahkan kepada mafia Italia Amerika, di mana
Serangan yang pertama kali dilakukan adalah kepada pedagang Italia Amerika. Dan beberapa orang percaya bahwa adanya Black Hand atau tangan hitam yang ada di balik penyerangan berkapa ini. Dan berhubungan dengan serangan balas dendam kuno, serta-merta juga berhubungan dengan serangan balas dendam yang terjadi pada masa lampau, di mana untuk menyelesaikan masalah lama dan membayar tunggakan yang berhubungan dengan utang yang belum terselesaikan. Ya, mungkin kalian pun punya teori sendiri tentang kenapa sih X-Men ini sebenarnya, apa motif dia melakukan pembunuhan kayak gini. Baiklah, kita sudahi aja bacotan-bacotan si Sarah ini, dan bye.